Ya, selamat siang para editor semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah apa yang harus kita lakukan sebagai editor ketika kita mendapatkan tugas dari editor in chief untuk melakukan tugas editorial. Baik, ketika kita ditugaskan sebagai seorang editor, tentunya ada notifikasi yang masuk di email kita. Nah, kita kemudian masuk ke akun jurnal kita, akun jurnal Izumi. Kemudian kita lihat di bagian editor ya, di bagian editor ya, ini kita lihat di bagian review ya, kita klik. Nah, kemudian kita lihat ya, misalnya di sini saya ditugaskan untuk melakukan tugas editorial di artikel ini ya, story meaning in Warira no Jidai no Fukurwa. Kita klik ya. Nah, kita klik ya. Ya, ini yang ditugaskan sebagai editor adalah Bapak Budi Mulyadi. Ini saya masuk dengan akun Bapak Budi. Nah, tugas kita adalah melihat ya di bagian summary terlebih dahulu. Kita cek. Nah, ini autornya adalah Zaki Ainul Fadli, titelnya seperti ini. Original filenya ini adalah filenya, kita klik ya, kita lihat, kita download dulu, kita pastikan bahwa file artikelnya sudah memenuhi syarat untuk blind review ya. Kita lihat di unduhan. Nah, di sini sudah tidak ada namanya, berarti ini bisa kita langsung tunjuk reviewer. Kalau misalnya namanya masih ada, kita hilangkan dulu, kemudian kita save, kemudian kita upload di bagian review. Nah ini di bagian review version kita browse artikel yang sudah dihilangkan namanya, kita upload ya. Nah, ini untuk memastikan nanti reviewer mereview artikel tanpa nama, sehingga menghindari konflik of interest. Nah, tugas berikutnya adalah ya, masih di summary, editor memastikan bahwa ya metadatanya sudah ditulis dengan benar dan lengkap. Nah, di sini sudah ada referensinya, sudah ada keywordnya, sudah ada titel dan abstraknya, sudah ada, sudah benar. Autornya cuma ada satu. Kalau misalnya ada 2 atau 3, kita bisa cek ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di bagian review. Tugasnya berikutnya adalah memilih reviewer yang cocok dengan artikel yang masuk tersebut ya. Misalnya kita pilih ya, karena di sini artikel sastra, maka kita pilih nama-nama yang kita kira cocok dengan bidang sastra ya. Atau kalau kita langsung ke personalnya, namanya kita cari saja ya. Misalnya kita cari
Ya, misalnya kita tugaskan Bapak Yosep Yapitau sebagai reviewer, ya, kita assign ya. Ya, kemudian ya di sini sudah ada. Kemudian kita pilih review formnya. Ya, ini sudah ya, udah di assign ya, sudah otomatis ya. Kemudian kita request, kita kirimin email ya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau perlu kita attach lagi filenya yang tadi. Ya. Upload. Tunggu bentar. Ya, di sini sudah ada filenya. Ya, kemudian di sini sudah ada keterangannya ya. Ya, kemudian kita send. Ya, di sini sudah request send ya. Kemudian kita pilih reviewer yang kedua. Ya, misalnya kita cari namanya siapa yang kira-kira cocok. Ya, misalnya saya tugaskan Prof. Akwarini Priyatna, kita assign. Ya, seperti ini, sama seperti tadi kita request ya, upload filenya kalau perlu, kemudian send ya, seperti itu. Ya, jadi sudah ada 2 reviewer yang kita tunjuk untuk mereview artikel tersebut. Nah, tugas kita dalam tahap awal ini sudah selesai, tinggal kita menunggu hasil review dari kedua reviewer yang nanti akan kita pantau sekitar 1 atau 2 minggu ya. Kita bisa lihat di sini jadwalnya adalah 1 minggu ya. Kita pantau setelah 1 minggu apakah reviewer sudah mereview atau belum. Kalau belum, kita pilih reviewer lain apabila tidak bersedia atau sedang sibuk, atau kalau memerlukan perpanjangan waktu kita tambah ya waktunya. Ya, sampai di sini dulu yang bisa saya terangkan untuk langkah pertama kita, tugas kita sebagai seorang editor. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.